Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Kemarin saya sudah bilang ya, bahwasanya tetap akan ambil open posisi long dan pasang stop profit bagi yang udah ngikutin dari 80.000 dan kalian boleh open posisi 84.000 bagi yang belum mengikuti. Signal itu saya publik sekitar jam 7 malam ya. Nih sekitar sini ya, di area sekitar 84.000, bahkan sempat turun ke low-nya. Titik low-nya itu sekitar 84.300. Dan setelah ke 84.000 sekarang rally ke 86.300. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Ada berita yang cukup menarik di dalam dunia per-cryptocurrency-nya yang mungkin kalian juga udah pasti tahu tentang berita apa yang sedang terjadi. Ya, Donald Trump mengadakan Summit Crypto atau pertemuan cryptocurrency yang pertama kali yang mengundang beberapa investor ternama di dunia dan beberapa ahli kripto di dunia untuk memperbincangkan tentang masa depan cryptocurrency yang digadang-gadang bakal menjadi kenaikan regulasi untuk Bitcoin itu sendiri atau cryptocurrency itu sendiri ya. Bisa kalian searching ya di Google, searchingnya biar gampang ya. Kalian klik aja Trump pertemuan tanggal 7 Maret tentang kripto, maka banyak sekali artikel yang akan langsung merujuk terhadap pertemuan itu ya. Di beberapa artikel bahkan itu ya langsung bannernya itu ya rada-rada gimana. Nah ini nih, Bitcoin bakal ke 100.000 lagi lah. Coba kita cek yang lainnya ini di blockchain media. Nah ini nih, memang ini beritanya seperti sangat-sangat positif ya. Jika kalian baca-baca bisa kalian baca sendiri ya, seperti ini. Kabar mengenai pertemuan kripto tersebut pertama kali diungkapkan oleh reporter Fox Business, Eleanor Shir, melalui cuitannya di X pada 1 Maret 2025. Pertemuan ini dianggap sebagai langkah penting bagi masa depan aset digital di Amerika Serikat ya. Isinya kurang lebih seperti ini nih, The White House Washington for immediate release dan bla 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 bla. Intinya pertemuan ini terjadi di tanggal 7 Maret yang itulah bisa dikatakan bahwasanya ini adalah pemicu utama atau pemicu lanjutan ya. Pemicu utamanya kemarin yang BlackRock beranjak. Kayaknya sih memang gini deh. BlackRock ini kan salah satu institusi yang terbesar dunia ya. Bahkan kayaknya sebelum ini terjadi BlackRock ini pasti udah tahu duluan, makanya kemarin dia borong kurang lebih sekitar 150 juta dolar itu. Oke, kayaknya sih gitu. Makanya setelah BlackRock itu ngeborong Bitcoin maka didengungkan seperti ini. Ya sebenarnya BlackRock juga udah untung puluhan juta atau ratusan juta dolar ya sekarang ya. Apalagi kalau misalkan mereka memakai ETF gitu kan. Mereka udah borong duluan, maka dari itu tiba-tiba berita ini keluar ya. Itulah enaknya jadi elit dunia.
Ini sebenarnya sangat-sangat positif sekali ya. Maka dari itu Bitcoin sedang rally dari area sekitar 78.000 sekarang ke area 86.400. Bahkan kalau kita memakai time frame 4 jam ya, time frame 4 jam atau time frame 1 hari, ini benar-benar belum ada bounce sama sekali ya. Ini sedang mencoba untuk bounce ke area 92.000 hingga ke 96.000. Beberapa orang atau beberapa institusi meramalkan Bitcoin akan back ke 100.000. Tapi coba deh, kita sama-sama berpikir terbalik gitu kan. Kita sama-sama berpikir apa sih kemungkinan terburuknya terjadi di dalam hari itu gitu kan. Karena notabene ada beberapa institusi dunia yang masih menolak beberapa kebijakan tentang cryptocurrency itu sendiri. Loh bang, kok menolak sih bang? Bla 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 gitu kan. Mungkin banyak sekali pertanyaan ke kalian, tapi logiknya adalah begini. Jika memang terjadi sebuah pertemuan yang cukup penting yang diadakan beberapa orang-orang besar di dunia, berarti pertemuan itu merujuk terhadap satu hal, yaitu apa sih dan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dicari solusinya bareng-bareng agar menutupi titik lemahnya kripto. Mungkin kripto itu bagi kalian adalah wah, karena kita sama-sama pemain kripto gitu kan. Tapi ada sebagian institusi yang cukup besar juga dan cukup berpengaruh di dunia juga bilang bahwasanya Bitcoin dan cryptocurrency itu belum teruji dan masih dipertanyakan tentang kelayakannya itu sendiri. Maka dari itu mungkin Donald Trump dan beberapa petinggi dunia itu sedang merencanakan bagaimana menjawab pertanyaan dari petinggi-petinggi yang kontra dengan cryptocurrency itu sendiri. Maka dari itu dikumpulkan sampai beberapa petinggi dunia yang mungkin bisa menjadi sebuah solusi untuk problem solve yang selama ini masih mereka cari. Ya gitu aja ya. Kalau nggak ada yang kontra, ya mungkin Bitcoin udah terbang sampai 20 miliar. Ini kayak gitu sih. Kalau kalian bilang bahwasanya dunia ini tuh sedang pro terhadap kripto, nggak juga bro, nggak juga. Pasti ada yang kontra. Kalau semuanya pro, ya udah dari kemarin-kemarin regulasi disahin gitu kan. Udah dari kemarin-kemarin, nggak bakal ada drama SEC, ada drama perang dagang dan sebagainya, kayak begitu aja sih ya. Kalau kalian nanya, sebenarnya pertemuan ini tuh tentang apa sih? Tentang apa sih? Ya kalau misalnya kalian baca-baca, yang pertama adalah pasti manuver politik ya, karena bukan sekedar membahas kebijakan, tapi juga menjadi pernyataan politik bagi Trump. Ia berupaya memperkuat citranya sebagai pemimpin pro kripto di dunia, terutama di mata para pendukung aset digital dan komunitas cryptocurrency. Kampanye Trump ini secara aktif berkomunikasi dengan komunitas kripto, menegaskan posisinya yang berseberangan dengan kebijakan Biden yang disebutnya sebagai perang terhadap aset digital ya. Jadi benar-benar berseberangan sama Joe Biden waktu itu. Beberapa pelaku industri menilai bahwa peraturan kripto yang lebih longgar dan jelas dapat membuka peluang besar bagi pertumbuhannya di Amerika Serikat. Menjadi kripto sebagai wadah yang tepat untuk membahas masa depan industri. Oke, Crypto Summit ini juga diperkirakan menjadi titik balik dalam hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan cryptocurrency. Dengan regulasi yang lebih jelas serta dukungan dari pemerintah, industri kripto di Amerika berpotensi memasuki era baru yang lebih stabil dan inovatif. Oke, kayak gitu. Jadi kemungkinan Bitcoin akan naik sampai ke tanggal 7 Maret itu tadi. Cuma kok saya rada deg-degan gitu ya. Rada deg-degan. Kalau kalian bilang bahwasanya, "Bang, berapa persen keyakinan lu Bitcoin akan pump?" Justru ya, gue cuma 65%. 35%-nya gue kayak feeling bakal ada sebuah drama yang gue nggak bisa ngejelasin kali ini gitu kan. Gue nggak tahu itu dramanya ya, moga aja nggak terjadi dan Bitcoin tetap naik ya. Tapi sekali lagi Cerberus nggak ngefek bos ya. Ya, Cerberus nggak ngefek. Mau kalian Bitcoin naik, mau kalian Bitcoin turun gitu, Cerberus tetap cuan. Oke, Cerberus tetap cuan. Kalau nggak mau ribet ya udah join Cerberus aja bro. Sekarang harga kripto ke 86.464. Kalau saya sih akan melakukan kebalikan. Mungkin dari sebagian influencer besar kripto lainnya ya. Saya akan melakukan kebalikan. Maksudnya bagaimana bang? Mungkin saya di tanggal tersebut, di tanggal 7 Maret tersebut, saya akan close posisi dulu deh. Saya nggak akan ambil open posisi long ataupun ambil open posisi short. Saya masih melihat impact apa sih? Ini intinya kalau lo tanya, bang kenapa sih lo begitu ragu? Bukan masalah ragu kayak gimana. Walaupun semua fundamental itu merujuk terhadap sebuah dentuman yang positif, saya masih menunggu benar-benar isinya itu apa sih? Isinya itu apa? Kan beberapa kali kita tergocek dengan Bitcoin itu gara-gara kita tidak mempedulikan hal apa yang terjadi di dunia. Jadi kesimpulannya adalah saya pengen tahu isi pertemuannya dulu itu apa. Isi pertemuannya dulu aja baru deh saya bisa akan ambil open posisi. Intinya mungkin ya, tapi kalau untuk sekarang itu masih prefer long daripada short ya. Kalau sekarang sampai tanggal 7 Maret itu saya akan prefer long. Jadi saya akan tetap hot sampai ke area sekitar 90 ribuan. Nanti di tanggal 7 Maretnya atau before pertemuan itu terjadi, saya akan close semua posisi saya. Misalkan lagi di 92.000 atau 93.000 saya akan close untuk close semua open posisi dan amankan seluruh aset. Saya pengen tahu isinya dulu apa. Terserah kalian berbeda perspektif atau berbeda pendapat dengan saya. Intinya begitulah cara saya agar survive di dalam dunia cryptocurrency.
Saya tidak pernah serta-menyerta untuk yakin 100% atau bahkan lebih dari 80%. Saya keyakinan tertinggi mungkin 70-80% aja, oke? Dan sekarang keyakinan saya juga masih 65%. 35%-nya bagaimana Bang? 35%-nya itu saya pengen nungguin hasil dari submit crypto itu apa sih yang di dalam Donald Trump itu, yang di bawah itu apa, dan dirapatin itu apa gitu kan. Kira-kira itu positif nggak? Karena bisa jadi ada loh, kecil kemungkinannya, walaupun kecil ya, ada kemungkinan yang bisa malah justru mereversalkan harga tersebut. Bang, lu basa-basi mulu, gimana maksudnya contohnya? Contohnya gini bro, gue sebenarnya agak-agak rancu ya kalau mau bilang kayak gini. Gue jadi gerah sendiri gitu kan. Bagus sih, kripto didukung sama dunia itu bagus. Tapi kita seolah-olah melupakan hukum awalnya. Hukum awalnya bagaimana Bang? Kripto itu adalah sebuah aset desentralisasi coy. Aset yang tidak diatur oleh siapapun. Kalau misalkan aset ini menjadi sentralisasi alias diatur sama beberapa pemerintah dunia, berarti sifat desentralisasinya itu bakal hilang atau setidaknya bakal memudar. Loh, bukankah itu sebuah kontradiktif antara sebuah core daripada cryptocurrency itu sendiri itu desentralisasi bos. Sedangkan kalau udah kebanyakan diatur sama pemerintah dunia itu menjadi sentralisasi. Terus kalau kayak gitu itu apa bedanya dong kripto dengan saham? Apa bedanya dengan gitu? Bisa jadi nih, bisa jadi semua cryptocurrency itu akan dipegang sama pemerintah dunia. Contoh misalkan ya, contoh doang, biar gampang. Misalkan di dunia ini ada 10 juta Bitcoin ya, walaupun supply-nya Bitcoin nggak segitu ya, walaupun cuma sedikit supply-nya. Misal doang ini mah, ya goblok, misal doang, 10 juta Bitcoin. Bisa jadi 1 juta dimiliki oleh Amerika Serikat, 1 juta dimiliki oleh pemerintah China, 1 juta dimiliki ini. Jadi semua aset atau semua stok yang ada di dalam market atau exchange, selain di mining ya, itu berada di dalam pemerintahan dunia gitu kan. Jadi bersifat sentralisasi. Kalau misalnya kayak begitu, setiap kali fundamental dunia mendengungkan sesuatu, itu kripto akan berefek. Sekarang juga sebenarnya udah ada tanda-tandanya bahwasanya saham dunia merosot, cryptocurrency malah merosot juga. Itu sebenarnya udah. Jadi pertanyaannya desentralisasinya mana gitu. Tapi terlepas dari itu semuanya oke lah. Kita ikuti aja alurnya, karena apa? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini cuma teri ya. Yang paling bagus adalah mengikuti alurnya dan kita terus belajar bagaimana tata cara kita untuk menghasilkan cuan di situ. Oke? Maka dari itu nggak ada salahnya kalian untuk nyalain lonceng notifikasi di dalam Expert Student Class ini, atau subscribe, nyalain notifikasinya supaya apa? Bukan menjadi keputusan mutlak bagi kalian, tapi sebagai bahan pertimbangan. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini. Saya sampaikan, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders. Nggak mau ribet trading, join saya baru saja.